Om Swastiastu, baik perkenalkan saya Risma Maharani dengan NIM 042. Kali ini saya akan melakukan pembacaan full X-ray. Pertama-tama di sini sudah disediakan alat dan bahannya, di mana ada papan lightbox tersendiri, kemudian ada film atau bacaan X-ray dari pasien tersebut, dan juga ada antiseptik gel. Saya akan melakukan hand hygiene terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyalakan papan lightbox-nya dan memasang film dari X-ray ke lightbox-nya. Oke, nah di sini bisa kita lihat ini adalah gambaran skull X-ray atau X-ray kepala secara anteroposterior dan juga lateral dari pasien yang bernama Didik Ramadi yang berusia 24 tahun. Kemudian X-ray ini diambil di RSUD Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 September tahun 2019. Adapun nomor rekam medis atau RM-nya itu sendiri adalah 623092. Oke, dari markanya kita bisa amati di sini ada marka right atau kanan dan juga left atau kiri. Kemudian untuk kualitas dari X-ray-nya ini sendiri cukup baik ya, karena kita bisa lihat di sini soft tissue dan juga hard tissue-nya dengan jelas. Kita beranjak ke pembacaan yang pertama, yakni dari segi alignment-nya. Kita lihat dari bagian atas, yakni bagian calvaria cranii-nya itu simetris ya, tidak ada malalignment. Kemudian bagian vertex-nya di sini juga terlihat dengan jelas dan normal, simetris. Kemudian di sini juga kita bisa lihat bagian sutura sagittalnya terlihat jelas, kemudian ini simetris juga, tidak ada malalignment. Bagian frontal dari pasien ini juga normal, tidak ada abnormalitas atau malalignment. Kemudian turun ke bawah di bagian sini ada tulang zygomatic bone, itu juga simetris ya antara destra dan sinistranya, tidak ada malalignment. Bagian sinus frontalnya juga di bagian sini itu normal. Kemudian kita turun di bagian maxillofacialisnya, tepatnya di bagian septum nasal. Sini kita bisa lihat adanya deviasi ya ke arah dekstra. Di sini ada malalignment sedikit. Kemudian di paling bawah di bagian temporomandibularnya juga terlihat ada malalignment, di mana ini lebih terdorong ke bawah. Lalu secara lateral kita juga lihat adanya malalignment. Ini langsung terfokus bagian septum nasalnya. Kemudian pembacaan berikutnya adalah mengenai bone atau tulangnya. Tulangnya kita langsung berfokus kepada gambaran lateral. Sini kita lihat adanya fraktur incomplete yang komunitif ya, karena di sini terdapat lebih dari 2 patahan bagian septum nasalnya. Kemudian untuk tulang-tulang lainnya yang di sini yang terpantau ada zygomatiknya itu normal, tidak ada fraktur atau abnormalitas lainnya. Lalu untuk pembacaan cartilage atau cartilagonya itu kita lihat di bagian temporomandibularnya di sini terdapat malalignment yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana bagian yang sinistra itu lebih terdorong ke inferior. Oke, kemudian pembacaan soft tissue itu kita bisa lihat di bagian sinus ethmoidnya, khususnya di bagian dekstra. Ini bisa terlihat lebih radio opak ya, atau lebih putih dan lebih hyperdense karena adanya penumpukan cairan. Nah, penumpukan cairan ini mungkin disebabkan oleh adanya fraktur di bagian sinus paranasal tadi yang menyebabkan gambarannya lebih putih atau lebih pekat. Kemudian kita juga bisa lihat di daerah yang terdapat fraktur tadi di sini bagian nasal, septum nasalnya itu terlihat lebih bengkak atau swelling, itu menandakan adanya pembengkakan. Lalu dari pembacaan-pembacaan yang telah kita lakukan tadi, maka bisa dapat kita simpulkan bahwa pasien Didik Ramadi ini mengalami fraktur incomplete yang komunitif khususnya di bagian nasal bone-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kade Dwi Cakra Diningrat dengan NIM 2018 011 049.
Jadi sekarang saya akan melakukan CSL membaca X-ray. Nah, pertama yang perlu disiapkan adalah X-ray dari pasien, yaitu hasil X-ray-nya. Lalu di sini juga harus disiapkan ada light box dan juga ada aseptik. Yang pertama saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Lalu yang kedua saya akan menghidupkan light box-nya dan juga menempatkan hasil X-ray-nya pada light box sehingga memudahkan membaca. Oke, jadi gambar yang di sini merupakan jenis gambar anterior posterior dan juga gambar oblik pada regio manus. Untuk identitas pasien bernama Nilur Suwari dengan tanggal lahir 23 bulan 5 tahun 1953. Itu jenis kelamin wanita. Lalu nomor rekam medisnya 623983. Gambar ini diambil di RSUD Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Oktober 2019. Untuk marka pada gambar di sini yaitu left atau kiri. Untuk kualitas fotonya tergolong baik karena dengan mudah kita dapat membedakan antara soft tissue dan juga hard tissue-nya. Oke, baik, kita lanjut saya untuk ke interpretasi. Untuk baca interpretasi saya akan membalikan gambarnya sehingga memudahkan membaca. Oke, jadi interpretasi yang pertama adalah alignment. Di sini terdapat deformitas pada proximal palang left index finger bagian digiti yang kedua. Pada gambar anterior posterior juga terlihat adanya shortening dan rotasi ke arah anteromedial. Lalu pada bone sudah terlihat jelas adanya fraktur komplit dengan konfigurasi transversum atau segaris pada bagian proximal palang left index finger yang digiti 2 juga. Untuk cartilage atau joint pada MCP, metacarpal phalangeal joint, di sini tidak terlihat adanya dislokasi. Namun pada gambar yang oblik di sini terlihat adanya dislokasi pada interpalang jointnya. Lalu untuk soft tissue terlihat adanya swelling karena di sini pada gambar terlihat adanya hyperdense atau warna yang keputihan. Di sana terlihat artinya ada swelling pada daerah yang fraktur dan juga yang mengalami dislokasi. Jadi untuk interpretasi dan diagnosisnya di sini adalah pasien mengalami close fracture subproximal palang left index finger digiti kedua dengan konfigurasi transversum dan juga disertai adanya dislokasi tadi pada proximal interpalang yang kedua. Nah, jadi itu diagnosisnya dan pemeriksaan telah selesai saya lakukan. Ini saya dekatkan gambar. Action. Baik, perkenalkan nama saya Krisnanda Pujawan dengan NIM 20180111027. Jadi di sini saya akan memperagakan dari pembacaan foto X-ray. Jadi di sini untuk alat-alat yang diperlukan yaitu yang pertama ada light box dan juga dari foto X-ray itu sendiri. Jadi sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan tindakan aseptik dan juga mempersiapkan alat-alatnya bersama menyalakan dari light box dan juga memasang dari foto X-ray. Nah, jadi untuk X-ray ini adalah merupakan X-ray dari left knee atau lutut kiri dan juga dengan tampilan adalah AP dan lateral view. Nah, untuk identitas dari pasien yaitu adalah Nilur Suwari. Untuk nomor rekam medisnya yaitu ada 623983 dan juga untuk tanggal lahirnya itu adalah 23 Mei tahun 1953 yang berarti sekarang berumur 69 tahun. Dan juga untuk tanggal pengambilan fotonya itu adalah 16 Oktober tahun 2019. Dan juga untuk markanya itu sendiri adalah left dan juga kualitasnya adalah jelas dan bagus karena kita bisa membedakan antara hard dan soft tissue-nya. Jadi sini saya mau izin untuk Nah, jadi untuk yang pertama yaitu dari alignment-nya itu sendiri, di mana untuk alignment terdapat deformitas. Yang pertama ada dari shortening. Di sini bisa dilihat adanya shortening dari distal terhadap proximal.
Kemudian pada foto lateralnya kita dapat melihat adanya angulasi atau kemiringan ke arah posteromedial dan juga adanya rotasi. Kemudian dari bondnya itu sendiri kita bisa melihat adanya fraktur komplit dengan konfigurasi komunitif karena frakturnya itu sendiri terpecah menjadi beberapa bagian. Kemudian untuk kartilagonya, di mana untuk bagian joinnya atau persendian lututnya tidak terdapat adanya kelainan atau dislokasi. Kemudian untuk soft tissue-nya, karena terdapat adanya fraktur, maka akan adanya swelling atau pembengkakan pada daerah sekitar dari fraktur tersebut. Baik, untuk diagnosis dari foto X-ray ini adalah closed fracture complete pada bagian left distal femur dengan konfigurasi komunitif. Baik, mungkin sekian pembacaan yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya KDD Sukarma dengan NIM 20180111054. Pada kesempatan yang kali ini, saya akan melakukan pembacaan dari foto X-ray. Nah, sebelum itu, di sini sudah terdapat dari Lexbox dan juga foto X-ray tersebut. Sebelumnya, saya akan melakukan tindakan estetik terlebih dahulu. Nah, tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menghidupkan dari Lexbox ini. Selanjutnya, kita akan memasang foto X-ray dari pasien. Nah, di sini sudah terlihat jelas ada identitas pasien, yaitu dengan pasien Wayan Darmike dengan umur 37 tahun, itu jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, untuk nomor rekam medis yaitu 623551 dengan tanggal pengambilan foto yaitu tanggal 8 Oktober 2019. Nah, selanjutnya di sini untuk jenis dari X-ray ini adalah X-ray abdomen dengan posisi itu anterior posterior atau AP dengan kualitas foto yaitu adalah baik, sangat baik karena di dalam foto ini sudah bisa menjelaskan atau terlihat jelas antara perbedaan dari hard tissue dengan soft tissue. Nah, untuk markanya itu adalah jelas yaitu antara kanan dan kiri. Selanjutnya saya akan membaca dari foto X-ray ini. Untuk alignment-nya itu adalah simetris antara rib atau tulang rusuk, vertebra, tulang belakang, pada pelvis serta hipnya itu adalah simetris. Nah, di sini terdapat ditemukan distribusi udara yang tidak merata di bagian abdomen. Nah, selanjutnya untuk bone-nya di sini atau tulangnya itu adalah tidak terdapat adanya kelainan tulang seperti fraktur dan lain sebagainya antara tulang rusuk, tulang vertebra, pelvis serta hip itu tidak ada fraktur. Nah, selanjutnya itu adalah cartilage atau persendian, di mana untuk persendian di tulang rusuk itu tidak terdapat dislokasi. Untuk persendian yang terdapat pada antar vertebra atau tulang belakang itu juga tidak ada dislokasi. Untuk persendian yang terdapat di pelvis itu tidak ada dislokasi juga, dan untuk di hip joint-nya tidak ada dislokasi. Nah, selanjutnya adalah soft tissue-nya, di mana untuk soft tissue itu ditemukan adanya double wall sign ataupun ditemukan udara bebas di bagian di bawah diafragma kiri, dan juga terdapat dilatasi kolon atau usus besar di bagian transversum, descending serta sampai dengan rectum. Nah, di sini juga tidak terdapat adanya batu radiopat di proyeksi dari tractus urinarius. Nah, selanjutnya di sini untuk di bagian psoas lain itu di sebelah kanan itu kurang jelas, dan untuk psoas lain di sebelah kiri itu tidak terlihat karena tertutup oleh gambar dilatasi kolon tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah untuk di bagian kontur dari hepar, lien serta renal itu tidak terlihat jelas.
Nah, dari foto abdomen yang sudah saya jelaskan tadi, di sini terdapat interpretasi, di mana untuk interpretasinya itu adalah obstruksi pada kolon letak bawah. Nah, selanjutnya ini akan dilaksanakan radiologi atau pemeriksaan radiologi lanjutan untuk memastikan dari adanya dilatasi obstruksi kolon ini. Nah, untuk tahapan lanjut saya akan melakukan tindakan anestetik terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan saya Reza Sriwigura Sembiring dengan NIM 20180111006. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembacaan X-ray. Baik, di sini telah disediakan alat yaitu line box dan juga foto X-ray dan juga aseptic gel. Pertama saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyalakan line box dan melakukan pemasangan foto X-ray pada line box. Baik, jadi di sini saya akan membacakan hasil X-ray dari pelvis X-ray antero posterior view dari pasien atas nama Niluswari yang lahir pada tanggal 23 Mei 1953 yang berarti sekarang berusia 69 tahun, yang berjenis kelamin perempuan dengan nomor rekam medik 623983 yang diambil di RSUD Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan marka foto yaitu right atau kanan dan kualitas foto baik, di mana di sini tampak dapat dibedakan antara soft tissue dengan hard tissue-nya. Baik, sini saya akan membacakan hasilnya. Yang pertama yaitu alignment. Untuk alignmentnya di sini untuk angulasi terdapat angulasi ke arah lateral, di mana di sini terdapat deformitas, tanpa deformitas pada intertrochanter dextra. Kemudian berikutnya untuk shortening dan rotasi itu tidak dapat dipastikan karena ini hanya tampak yaitu antero posterior view. Namun untuk sementara untuk rotasinya di sini yaitu komplit dan tidak terdapat shortening. Kemudian berikutnya yaitu bone atau tulang. Di sini terdapat tampak fraktur yaitu pada intertrochanter femur dextra dengan konfigurasi yaitu oblik. Kemudian berikutnya yaitu cartilage atau cartilago. Untuk sacroiliacanya kanan kiri di sini normal. Kemudian untuk hip jointnya kanan kiri normal. Kemudian untuk simfisis pubisnya di sini tidak tampak ada pelebaran. Kemudian berikutnya yaitu soft tissue. Untuk soft tissue-nya di sini terdapat pembengkakan pada sekitar daerah tempat fraktur yaitu fraktur sign. Sehingga untuk diagnosisnya sendiri yaitu close fracture complete intertrochanter femur dextra dengan